Ketika Anda berpikir bahwa bisnis itu harus selalu untung, itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaners, ketemu lagi bersama saya Coach Abi ya, di channel yang selalu dirindu-rindukan, selalu ditunggu-tunggu ya oleh para pencari cuan atau para cuaners ya. Bagi Anda yang belum subscribe ya, untuk mendukung dan memotivasi tim kreator ya, silakan untuk subscribe ya, kemudian nonton videonya sampai tamat ya, kemudian juga jangan lupa nyalakan belnya karena kita akan rutin terus memberikan, men-sharingkan informasi-informasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk Anda semua ya. Oke, cuaners, di video kali ini saya diminta oleh beberapa penonton ya, beberapa pemirsa, beberapa penonton yang, Coach Abi tolong dong sharingkan bagaimana memulai bisnis, bagaimana memulai usaha gitu kan. Nah oke, ya betul ya, kemarin kita banyak bicara tentang mindset gitu kan, dan masih global. Nah sekarang kita akan mengerucut ya. Video kali ini, tayangan kali ini, tolong please banget jangan pernah di skip ya, karena akan banyak bermanfaat ya. Kita akan mengeluarkan jurus-jurus, tips-tips cara memulai usaha. Ya. Nih. Video ini sangat bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang mencari kira-kira mau bisnis apa. Bagi teman-teman yang bekerja, misalkan udah merencanakan 4 tahun lagi, 5 tahun lagi saya mau pensiun, mau bisnis apa pada saat pensiun? Atau ya sambil kerja ya, terus nyambi gitu kan, berbisnis pun bisa ya. Karena kalau kita belajar dari cash flow-nya Robert Kiyosaki bahwa ada 4 kuadran untuk orang mendapatkan penghasilan, dari employee, self employee, bisnis, dan investasi. Artinya bukan pilih salah satu, tapi bisa loh empat-empatnya. Tapi kita akan bahas itu nanti ya. Nah, bagaimana cara memulainya ya? Saya bingung, bisnis apa? Saya bingung harus bagaimana. Nah, sekarang tips-tipsnya langsung aja ya. Bagi para pensiunan, bagi siapa lagi tuh? Bagi anak-anak muda ya, bagi sedang yang mencari bisnis ya, atau bagi ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Nah, jangan lupa. Oke, tips yang pertama adalah titik-titik. Loh kok titik-titik? Ya, tips yang pertama ini akan saya berikan di akhir nanti. Ya, karena ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Langsung ke yang kedua, yaitu memilih produk. Ya, memilih produk. Ya. Produk ini kan ada dua ya, ada barang atau jasa. Ya, barang atau jasa. Ya. Atau jasa. Nah, bagaimana cara memilih produk? Ya. Pertama, nggak usah jauh-jauh. Coba deh dari hobi Anda. Hobi, cari tuh. Anda hobinya apa? Hobi karena berdasarkan kesenangan, hobi makan. Anda bisa bisnis kuliner. Mungkin juga itu bisa dikerucutkan lagi. Hobi makan bakso. Nah, itu bisa tuh. Anda memulai mencari peluang-peluang berbisnis bakso. Hobi makan pempek. Bisa. Hobi koleksi. Ya, hobi koleksi. Kebenaran saya juga dosen di salah satu kampus. Ada anak muda yang hobi mengkoleksi benda-benda yang ada hubungan dengan Korea style gitu deh, gitu kan. Nah, itu bisa jadi peluang bisnis ya. Kemudian dari tadi hobi ya, hobi makan, hobi olahraga gitu kan, hobi mengkoleksi, kemudian hobi miara binatang, burung misalkan ya. Itu juga bisa jadi peluang bisnis ya, dari hobi. Kemudian passion.
passion ini, aduh, yang sangat ketertarikan banget lah gitu kan. Itu gue banget gitu kan, itu gue banget gitu kan. Nah, ini bisa dijadikan hobi. Saya memiliki passion, misalkan ngajar. Nah, bisa tuh dijadikan bisnis, yaitu jasa memberikan training. Atau bisa juga membuka lembaga kursus gitu kan. Dan Anda salah satu pengajarnya di situ ya. Terus Anda passionnya misalkan menolong orang, itu juga bisa ya. Misalkan kalau nolong orang di sini, contohnya apa, bisnis apa? Ya, home care ya. Atau perawatan orang tua ya, perawatan panti jompo ya. Sebetulnya ini potensi bagus ya, kalau di beberapa negara maju kan sudah ada yang seperti itu ya, di swasta. Nah, harusnya di Indonesia pun seperti itu ya. Karena banyak orang yang dia ingin sekali merawat orang tuanya, tapi sibuk sana sini, ya bisa ada jasa perawatan seperti itu ya. Jasa babysitter juga gitu kan. Atau mungkin lu bikin rumah sakit sekalian ya, atau jasa ini pasca sakit pada saat recovery. Nah, itu bisa tuh ya. Kalau ada passionnya di apa sifatnya ya, yang menolong orang gitu kan. Oke, kita juga masuk ke produk itu misalkan dasarkan karena pengalaman ya. Pengalaman apa? Oh, saya pengalaman loh, misalkan 5 tahun di Amerika gitu kan. Atau saya pengalaman minum kopi ya, memiliki pengalaman minum kopi di Aceh misalkan. Wah, itu bisa tuh. Pengalaman itu Anda wujudkan dalam bentuk bisnis ya, dalam bentuk bisnis. Misalkan apa? Ya udah, produk-produk kopi dari Aceh bisa Anda jual dengan Anda membuka kedai kopi, atau misalkan ya produknya dengan bahasa-bahasa pengalaman yang Anda sampaikan. Nah, itu berdasarkan pengalaman ya. Atau juga pengalaman hal yang lain tadi, kayak jalan-jalan misalkan ke luar negeri. Oh, saya pengalaman di Amerika 5 tahun. Nah, pengalaman itu bisa dijadikan sumber bisnis ya. Misalkan jasa tour guide gitu kan ke Amerika gitu kan. Nah, itu jadi sumber bisnis. Apalagi misalkan passionnya, kebetulan Anda passionnya apa? Jalan-jalan, traveling. Nah, itu bisa sekaligusin ya. Atau pengalaman menyusun skripsi, karya ilmiah, tesis dan lain-lain. Anda punya pengalaman bagus di situ, Anda bisa buka jasa pendampingan, bukan pembuatan tentunya ya, pendampingan, jasa pendampingan pembuatan, jasa pendampingan untuk teman-teman yang nyusun skripsi, karya ilmiah, tesis dan lain-lain. Itu juga bisa ya. Nah, ini pendeknya ya, cara memilih produk ya. Tapi ingat, yang ketiga, harus bisa profit ya, minimal 30%. Harus profit 30%. Jadi misalkan kalau passionnya apa tadi ya, jual bakso, bukan passionnya, hobinya makanan bakso. Anda mau bisnis bakso. Nah, Anda harus bisa berhitung bahwa profitnya itu minimal nanti itu 30% ya. 30%. Ini kalau diuraikan, karena 30% ini ya, untuk apa? Untuk nantinya agar bisa scale up. Nah, itu syarat yang keempat, yaitu bisnisnya bisa di scale up, bisa dinaikkan, bisa di kuantumkan, bisa dibesarkan gitu kan. Organisasi bisnisnya bisa jauh dikembangkan gitu kan. Nah, itu bisa di scale up. Karena tidak semua bisnis yang bisa di scale up. Contoh, bagi para pekerja seni, di sini ada hobi. Hobinya apa? Melukis. Melukis ini bisa dijadikan bisnis, sangat bisa. Anda melukis gitu kan. Namun saya pribadi suka membedakan ya, antara seniman dengan bukan seniman, dia hanya menggambar aja, menggambar memang bisnis gitu kan.
Nah, kalau seniman kan dia benar-benar membuat sesuatunya itu sesuai dengan hatinya gitu kan. Dia menurut orang lukisan lu nggak jelas, lukisan lu apa gitu. Tapi karena dia pingin mencurahkan apa yang ada di dalam dirinya, nah biasanya kalau seniman dia lebih idealis ya, lebih idealis. Nah, yang semacam ini yang agak sulit untuk di scale up. Kenapa sulit untuk scale up gitu kan? Karena ketika Anda sudah tidak bisa lagi melukis, atau nggak bisa melukis lah, lukisan Anda atau pekerjaan Anda itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, tidak bisa diproduksi massal ya, kecuali memang dibikin repronya ya, dibikin repronya gitu kan. Kemudian ada yang lukisan aslinya, ada yang lukisan repronya, itu beda lagi ya. Berarti Anda masuknya kepada industri cetakannya, nah, itu bisa di scale up. Tapi melukisnya itu tidak bisa, kecuali harganya memang dibikin tinggi sekalian ya. Nah, itu pengecualian ya. Jadi kalau pelukis ya udah bikin harganya 500 juta, 1 miliar gitu. Tapi repronya Anda bisa jual 200.000 gitu kan. Tapi dengan jumlah yang banyak gitu kan. Nah, ini yang dimaksud scale up. Kemudian ada banyak lagi ya, ada banyak lagi ke bawahnya. Ini mungkin saya akan ulas-ulas terus di video-video yang akan datang ya. Ini yang paling penting, nomor 1. Bagaimana cara memulai bisnis? Pertama sekali adalah balik lagi mengenai mindset, pola pikir. Ketika Anda berpikir bahwa bisnis itu harus selalu untung, itu bahaya. Bahwa Anda berpikir bisnis itu juga tidak pernah untung, juga itu bahaya juga. Bila Anda berpikir bahwa Anda tidak layak atau tidak ada turunan pebisnis, itu bahaya juga. Ya, Anda selalu berpikir bahwa uang itu mempersulit, ya, wah, banyak uang nanti sulit, gitu kan? Atau punya rumah besar nanti gimana ngepelnya? Nah, itu udah mindset yang salah, ya. Mindset yang salah. Agak susah nih nanti berkembangnya. Yang poin 2, 3, 4 dan seterusnya ini akan susah. Ketika mindsetnya masih mindset yang kerdil, yang kecil ya, gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena energinya dari sini sebetulnya ya. Ini yang kemudian akan membuat semua ya poin 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang akan saya bahas di video-video yang akan datang, ini yang mempengaruhinya. Ketika Anda memiliki mindset yang kecil, pola pikir yang tidak mampu, bahwa saya bukan turunan pebisnis, bahwa saya selalu gagal terus dalam bisnis, nah, kesininya pun Anda tidak akan memiliki energi yang kuat ya. Maka kalau dengan konsep do it power ya, dengan konsep do it power ya, do it power, huruf D ini adalah apa? Desire. Desire ini hasrat ya. Jadi ketika Anda memilih untuk berbisnis apa, maka Anda harus mampu menciptakan desire, hasrat, itu kan keinginan yang luar biasa. Dan keinginan yang luar biasa biasa didorong oleh apa? Oleh mindset yang positif, mindset yang baik, mindset yang bertumbuh ya, mindset yang open mind gitu kan. Anda tidak bisa memiliki hasrat yang besar, hasrat yang luar biasa, hasrat yang menggebu-gebu untuk berbisnis ketika mindset Anda masih lemah, mindset Anda masih kecil. Sangat-sangat tidak bisa, berat sekali ya. Jadi kalau ada orang, kebenaran saya juga selain jadi trainer, jadi coach, juga saya ada bisnis supply kopi ya dari berbagai daerah. Banyak orang yang datang ke tempat saya, ke Kopi Ghost ya. Dia bilang, Coach Abi, saya mau order kopi gitu kan. Oh iya? Iya, karena saya mau buka kedai kopi gitu kan. Gampangnya ketika saya berpikir bahwa saya sebagai supplier, saya gampang tinggal jual aja. Tapi di sisi yang lain ya, saya adalah seorang coach. Yang saya lakukan saat itu bukan menjual kopinya, justru saya tanya dulu, kenapa Anda bisnis kopi? Ya. Ternyata yang datang kebanyakan
Saya bisnis itu karena apa? Karena ikut-ikutan, karena asik aja, karena ya daripada nggak ada aktivitas. Nah, itu yang saya katakan tidak memiliki desire yang besar, tidak memiliki hasrat. Ya, itu bahaya. Kenapa? Karena ketika mendapati satu tantangan, satu hambatan, udah lost. Karena nggak memiliki hasrat, ya, ngejalaninnya. Nah, itu yang akan mematikan bisnis Anda, ya. Bahwa 70% pebisnis pemula itu habis, ya. 30% lagi ya setahun kemudian habis, gitu kan. Kenapa? Karena rata-rata tidak memiliki hasrat. Tidak memiliki hasrat, kenapa? Karena mindsetnya masih mindset yang tidak baik, bukan mindsetnya pebisnis, ya. Ada beberapa sahabat saya yang dulunya kerja, kemudian berhenti kerja dan berbisnis. Setahun, 2 tahun masih bisa bertahan, ya, karena ngandelin uang pesangon misalkan. Tapi di tahun ketiga dia udah mulai megap-megap. Nah, ini mindsetnya gitu kan harus dibenahi dulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini misalkan sedang bekerja atau masih bekerja dan merencanakan untuk berbisnis apa, coba mindsetnya dulu dibenahin dulu, ya. Mindsetnya dulu dibenahin. Untuk apa? Untuk menimbulkan hasrat, untuk menimbulkan desire. Ketika desire-nya udah ada, baru ke yang O, yaitu apa? Optimize, dioptimalkan. Nah, nanti ada yang I dan T-nya nggak akan saya buka sekarang, ya. O, optimalkan, dioptimize, gitu. Tapi desire-nya dulu harus ada. Nah, itu. Ketika Anda yang mau bisnis sekarang, anak-anak muda gitu kan. Wah, anak-anak muda kan kelihatan ranum gitu kan. Wah, bagus segala macam. Ketika ada pressure dikit, melegep-melegep gitu kan. Nah, itu bahaya juga, ya. Kemudian saya sering ngisi di MPP, masa persiapan pensiun. Banyak sekali juga bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang memang mau pensiun, bahkan tinggal beberapa bulan pensiun, baru dimasukin kelas saya, masa persiapan pensiun. Wah, itu rentan sekali. Harusnya tuh 5 tahun sebelumnya. Ya, paling jarak paling jauh 3 tahun sebelumnya. Biar apa? Biar dibandingin dulu mindsetnya. Biar beliau jadi karyawan, tapi juga udah mulai belajar bisnis terus gitu kan. Nah, karena nanti juga ada lagi produk di sini apa? Bisa juga franchise gitu kan. Tapi franchise hati-hati. Jangan hanya franchise-franchisean yang orang baru tumbuh di franchise kan, apa itu ya? Gitu kan? Akhirnya dia hanya apa? Hanya menguber volume gitu kan. Uber volume udah gitu udah bubar selesai. Saya bukan tidak pengalaman beli franchise yang kecil-kecilan seperti itu gitu kan. Akhirnya bubar juga. Nah, balik lagi, saya menekankan di ini, nomor 1, memulai bisnis mindset apa? Untuk apa? Untuk nimbulin desire, hasrat. Saya sering bicara ini do it power ini, D-nya tuh desire. Ya, bahkan di buku saya yang fundamental, D-nya di sini adalah doa. Oh, itu nanti pembahasannya ya. Nah, bagi teman-teman, di video ini saya nggak akan panjang-panjang ya, biar nggak terlalu lama juga teman-teman ya, mungkin karena kesibukan yang lain-lain. Ini aja dulu. Tapi yang mindset, kalau teman-teman misalkan, aduh, kemana sih untuk cari teman ngobrol lah gitu kan, boleh nanti di deskripsi ya saya cantumkan email dan WA saya ya. Jadi silakan teman-teman bisa diskusi lah sama saya, ngobrol gitu kan. Saya mau bisnis, memulainya gimana, nanti salah satunya saya bisa membantu menggali apa sih yang ada, potensi yang ada di dalam diri teman-teman, diri para cuaner semua. Oke, jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya Cuan Rumah dengan cara subscribe, ya, like, share, komen, ya, dan nyalakan loncengnya. Kenapa? Dengan menyalakan loncengnya sebetulnya memudahkan Anda untuk mendapatkan lagi video-video berikutnya, ya. Nah, ini kan masih bersambung nih ya. Ini masih bersambung ya. Dia akan dapat lagi video berikutnya. Ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang unggul ya, dan tetap berpikir positif. Salam cuaner, salam let's do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.